Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Baiklah, di sini saya atas nama Raffi Kurnia Ilahi dengan NIM 210766066 izin untuk menyampaikan, mempresentasikan hasil proyek mengenai implementasi AI menggunakan bahasa pemrograman Python untuk memenuhi tugas mata kuliah praktikum uh, Artificial Intelligence. Baiklah, sedikit saya beri intro untuk uh, proyek saya ini. Proyek saya ini merupakan sebuah penerapan dari natural language di mana uh, jika program yang saya buat ini dijalankan, maka kita dapat berinteraksi dengan sistem menggunakan suara. Dan di sini saya membuat program untuk mengakses Wikipedia. Nah, jika program ini dijalankan, kemudian kita menanyakan sesuatu, maka program secara otomatis akan mengakses Wikipedia dan mencari referensi mengenai soal yang kita tanyakan kepada program tersebut. Nah, baiklah langsung saja saya perlihatkan program yang berhasil saya buat tersebut. Nah, ini merupakan programnya, dan untuk menjalankan program ini ada beberapa library yang perlu kita persiapkan dan perlu kita import sebelumnya. Dan ada beberapa juga library yang harus kita download atau kita instalkan di terminal Python kita. Di antara library tersebut yaitu ada Speak Recognition ini. Speak Recognition ini berfungsi untuk menangani masalah interaksi suara antara si pengguna dan sistem dari program ini sendiri. Kemudian ada GTTS. GTTS ini sendiri merupakan singkatan dari Google Text to Speech, di mana library ini akan menangani masalah ketika kita ingin menjadikan sebuah teks tersebut menjadi sebuah suara menggunakan menggunakan program yang sudah ada di Google. Sehingga di sini maka kita perlu mengimport library ini terlebih dahulu. Nah, sementara untuk iOS ini merupakan sebuah library yang sudah ada pada bawaan dari sistem, di mana OS ini sendiri akan kita gunakan nanti untuk uh, penghubung antara program ini dengan sistem operasi, sehingga nanti ada beberapa fitur-fitur dari sistem operasi yang akan kita gunakan, dan itu melalui library OS ini. Dan berikutnya ada itu Wikipedia. Nah, library ini sendiri sesuai seperti yang saya jelaskan sebelumnya, kita tentu perlu mengakses Wikipedia untuk dapat menjalankan program ini. Nah, untuk itu maka kita perlu mengimport mengimport library Wikipedia ini. Kemudian juga kita juga perlu membuat sebuah file dengan nama ngomong.mp3. Ini tidak harus ngomong.mp3 ya, boleh dengan nama lain seperti bicara atau .mp3 atau apa. Nah, ini sebenarnya file kosong, di mana file ini nantinya akan kita gunakan ketika si program sudah mendengarkan perintah kita, maka dia akan menyimpan suara kita, percakapan kita ini setelah dijadikan sebagai teks, maka kemudian dia akan menggunakan GTTS ini untuk menjadikannya sebagai file suara dan menyimpannya pada file ngomong.mp3 ini. Maka kemudian barulah proses-proses berikutnya akan dilakukan. Nah, baiklah, tidak memperpanjang penjelasannya, langsung saja kita mulai melihat programnya. Di sini terdapat
empat buah fungsi yang kita gunakan untuk menjalankan program ini. Ada function perintah, ngomong, run Michelle, dan 3 buah perintah sebenarnya. Yang run Michelle ini untuk menjalankan function yang ini. Nah, baiklah kita masuk kepada function yang pertama, yaitu untuk perintahnya. Nah, function perintah ini akan berisikan mengenai uh, sekumpulan program yang nantinya akan akan menjalankan ini speak recognition ini untuk mendengarkan perintah dari pengguna. Nah, pertama sekali kita akan membuat sebuah uh, variabel, di mana variabel ini akan berisikan akan dijadikan sebuah metode baru yang nanti dapat menjalankan recognizer ini, Shrek recognizer. Shrek ini sendiri kan sudah kita instancekan sebagai speech recognition, sehingga Shrek ini dapat berfungsi layaknya seperti speech recognition. Dan ini mungkin sudah hal biasa dalam dunia pemrograman ketika kita membuat sebuah instance dari sebuah metode tertentu atau dari library tertentu, sehingga kita tidak perlu menulis speech recognition, namun kita cukup menyebutkan atau menuliskan nama instance-nya saja. Instance ini sendiri bisa bebas ya, tidak harus Shrek, bisa juga SR atau apa. Kemudian mendengar ini dia akan menjalankan Shrek recognizer. Recognizer ini merupakan sebuah function dari Python yang nanti di dalamnya terdapat function-function lain yang akan kita gunakan. Nah, kemudian ada with Shrek microphone ini as source, maka kita menginstanskan source ini sebagai mikrofon. Nah, ini nanti akan kita gunakan untuk memberikan informasi kepada sistem untuk sumber suara yang akan kita simpan nanti itu berasal dari mana. Nah, kita di sini menggunakan mikrofon. Nah, ini juga Shrek mikrofon ini berarti ada function mic di sini nanti, sehingga sistem nanti dapat mengakses mic. Kemudian akan print mendengarkan. Nah, print mendengarkan ini akan nanti tampil di sini. Kalau sudah ada muncul print mendengarkan, berarti kita baru boleh memberikan perintah kepada si sistemnya. Namun jika tidak, biasanya itu berarti program kita ada yang error atau ada yang salah. Kemudian berikutnya kita juga akan membuat sebuah variabel baru, di mana isinya ini merupakan informasi mendengar titik listen. Apa maksudnya? Listen ini sebenarnya ada pada di sini ada function utama, ada di recognizer ini, sehingga kita untuk menjalankannya seperti pada program-program yang lain seperti Java juga seperti ini menggunakan titik, berarti kita menjalankan fungsi listen yang ada pada recognizer ini. Nah, mengapa di sini mendengar? Karena di sini kita sudah menjadikan variabel mendengar ini sebagai instance juga dari function recognizer ini, sehingga kita dapat menggunakannya. Nah, di dalam listen ini ada beberapa parameter yang perlu juga kita tentukan. Yang pertama ada source. Source ini kenapa namanya source? Sebenarnya ini adalah sumber dari mana informasi ini akan didapatkan, atau dari mana data akan didapatkan oleh program ini agar dapat diproses. Nah, di sini misalnya di sini kita anggaplah di sini sumber. Nah, berarti di sini sumber juga. Ini tidak boleh terbalik antara press time limit ini dengan source. Source di awal baru press time limit. Nah, press time limit ini fungsinya apa? Press time limit ini adalah kecepatan frase yang diucapkan.
Nah, ini ini 5 detik ya kecepatannya. Ini bisa kita tentukan sendiri masing-masing bagaimana bagusnya. Kadang ada juga orang yang memberikan perintah ke sistem itu terlalu cepat sehingga tidak dapat terdetek oleh si sistem. Nah, mungkin bisa di setting lagi press time limitnya. Nah, jika ini sudah terpenuhi, nah ini kan pakai wait awalnya nih, maka kita jalankan juga fungsi dari try. Nah, try ini dia akan mencoba eh, melakukan print diterima. Nah, ini jika bernilai true ya, maka print diterima. Maka jika ada informasi yang masuk atau memang ada sistem berhasil mendengarkan perintah dari user, maka akan print diterima. Nah, jika print diterima ini tidak ada, tidak muncul pada layar biasanya di sini, maka berarti program kita ada yang salah. Mungkin diperbaiki lagi. Nah, kemudian baru dijalankan. Kita buat variabel baru, dengar, kemudian ada mendengar. Mendengar ini seperti sudah saya jelaskan sebelumnya. Ini ada dia dianggap sebagai recognizer, dia dapat menjalankan. uh, Kita cukup menggunakan variabel mendengar untuk dapat menjalankan function recognizer ini, kemudian titik ini seperti biasa untuk dapat menjalankan fungsi recognize di recognize Google ini. Nah, di recognize Google ini terdapat juga dua parameter. Yang pertama ada parameter suara. Nah, suara ini yang dari sini tadi. Ini informasinya perlu, makanya ini tidak boleh terbalik. Ini tidak boleh ditaruh di bawah. Ini harus dari awal dari yang di sini. Tidak boleh di bawah. Hal ini karena informasi ini sangat berguna bagi si sistem. Kemudian ada parameter kedua adalah language. Nah, language ini adalah kode bahasa. Kode bahasanya karena saya uh, berinteraksi dengan sistem yang menggunakan bahasa Indonesia, maka kode bahasanya adalah ID, nah, atau Indonesia. Nah, ini sudah parameter tetap ya, tidak boleh dibalik-balik. Kalau dibalik-balik biasanya programnya akan error. Nah, kemudian baru berikutnya akan dijalankan print dengar. Nah, ini dia sudah mendengarkan. Nah, jika kondisi try ini tidak terpenuhi, maka akan dijalankan yang except ini. Nah, except ini eh, pas akan dilewati, maka langsung saja program akan berhenti atau langsung masuk ke sini, PS semester ini. Nah, eh, ini jika setelah selesai ya, maka akan di-return dengarnya. Ini informasi dengar. Ini adalah informasi yang kita ucapkan ke si sistem, apa perintah yang kita ucapkan ke sistem. Maka dia sudah dijadikan sebagai sebuah informasi dan di return nilainya nanti. Sehingga nanti ketika kita memanggil fungsi perintah ini, kita dapat menyimpan return value-nya ke sebuah variabel lain di function lain. Nah, fungsinya apa? Itu nanti kita akan lihat. Nah, berikutnya ada def ngomong. Nah, ngomong ini merupakan sebuah function yang nantinya akan kita gunakan agar si program ini atau program ini dapat mengeluarkan suara atau berbicara berdasarkan hasil informasi yang diterimanya. Nah, di sini juga ada parameter di ngomong ini ada itu kita anggap saja soft. Ini tidak harus soft ya, boleh parameter lain. Namun diingatkan jika parameternya diganti, yang lain juga diganti, harus sesuai. Nah, kemudian isi dari si parameter soft ini akan kita salin ke teks. Kemudian berikutnya ada variabel bahasa. Ini untuk kode daerah nanti akan kita gunakan di function berikutnya sebagai parameter. Nah, kemudian ada nama file. Nama file ini yang sudah kita buat tadi, ngomong.mp3. Ini tidak harus kita cari di Google nama ngomong.mp3. Tidak. Ini cukup kita tulis saja kalau di VS Code ini kita tambahkan new file, kemudian kita tulis bicara.mp3 seperti ini, misalnya bicara.mp3. Nah, dia akan ada ini seperti bicara ini karena uh, isinya belum ada, tidak apa-apa ya. Nah, sama juga ini.
Nah, berikutnya eh, maka kita akan jalankan fungsi reading. Nah, ini dia akan membaca. Nah, di fungsi reading ini di dalamnya akan terdapat beberapa perintah-perintah. Yang pertama ada suara. Nah, suara ini merupakan sebuah variabel ini yang nanti dapat menjalankan GTTS ini. Nah, kita tinggal nanti GTTS ini yang program panjang ini cukup kita tulis nanti sebagai suara saja, tidak perlu sepanjang ini kita bikin nanti. Di sini ada, nah barulah kita gunakan fungsi GTTS, nah atau Google Text to Speech. Nah, di sini ada 3 parameter. Yang pertama ada teks, length ini untuk bahasanya. Teks ini adalah teks yang berhasil kita uh, ambil dari suara suara si user atau pengguna, atau nanti juga kita gunakan untuk kan ketika dia mengakses Wikipedia yang didapatkan adalah itu dalam bentuk teks. Nah, dalam bentuk teks ini nantinya juga akan kita gunakan sebuah variabel suara ini untuk menjadikannya sebuah suara atau dapat berbicara. Nah, ini length ini bahasanya, ini bahasa. Kemudian slow false ini maksudnya kecepatannya ya, ini tidak pelan maksudnya. Kemudian ada suara save nama file. Nah, save ini menyimpan ini data dari sini ini nanti akan kita simpan ke file. Nama filenya apa tadi? Nama filenya adalah ngomong.mp3 sehingga file ini akan ada isinya nanti. Uh, Terserah nanti kalau nama filenya diganti sama bicara.mp3 juga bisa. Kemudian barulah kita jalankan ini ada OS system. Apa maksudnya? Maksudnya di sini adalah kita akan memulai atau memerintahkan sistem operasi untuk menjalankan file ini atau file ngomong.mp3 ini. Sehingga nanti biasanya akan diputar oleh sistem itu adalah media player untuk MP3. Nah, makanya kita perlu mengimport yang namanya library OS ini. Kemudian baru kita jalankan function reading, membaca ini. Function reading ini jalankan di bawahnya function reading. Ini kalau kita mau membuatnya menjadi sebuah function di luar atau di function tersendiri ya, bukan di dalam function ngomong ini juga bisa. Tidak harus di dalam sini, namun tetap aturan-aturan penulisan program Python-nya juga harus tetap dipatuhi. Kemudian berikutnya ada run Michel. Nah, ini kan kita gunakan untuk menjalankan uh, program kita ini. Nah, ada layanan perintah. Nah, function perintah ini nanti dapat kita jalankan cukup dengan mengetikkan variabel layanan ini saja. Nah, sehingga print layanan. Nah, ketika print layanan ini dijalankan, maka function perintah akan dilakukan. Nah, maka program yang ini akan otomatis dijalankan. Berikutnya, nah ini if Wikipedia in layanan.lower. Nah, ini maksudnya apa? Jika ada kata-kata Wikipedia yang diucapkan oleh si pengguna, kemudian program ini mendeteksi ada kata-kata Wikipedia, maka dijalankanlah sekumpulan program di bawah ini. Nah, jika tidak, biasanya itu program ini tidak jalan. Maka dia akan langsung ke sini, biasanya selesai saja programnya. Maka kita ulas program yang di dalamnya. Kemudian ada ngomong, layanan. Nah, ini adalah fungsi ngomong. Nah, ini ya fungsi ngomong. Kemudian layanan, ini parameter. Nah, mengapa ini berbeda? Layanan dan sub ini berbeda. Mungkin kita juga sudah mengenal bagaimana passing parameter yang ada pada bahasa pemrograman, baik itu ada di C, Java, begitu juga dengan Python. Ini
hanya sekedar untuk deklarasi saja. Ini tidak harus save nanti kita pasingkan sebagai parameter. Layanan ini juga dapat kita pasingkan sebagai parameternya. Nah, ketika berarti layanan, berarti ini kan dia ada return value. Return value-nya itu dengar. Maka ini akan kita nanti dikirimkan eh, ke sebagai parameter ke fungsi ngomong ini. Barulah ini nanti dijalankan. Kemudian berikutnya kita buat juga sebuah variabel dengar. Nah, variabel dengar ini fungsinya apa? Nanti dia akan layanan titik ini maksudnya return value dari layanan ini nanti dia akan replace ini akan kita ganti, kita hilangkan. Ada kata-kata Wikipedia-nya akan kita jadikan hilang dia. Misalnya kita ingin mencari eh, apa ya, Indonesia, eh, apa itu Indonesia di Wikipedia. Ketika dihilangkan menjadi apa itu Indonesia saja. Namun sebenarnya dia mengakses Wikipedia. Kenapa ini harus dihilangkan? Ini untuk agar kita tidak terjadi kesalahan nantinya, agar sistem juga tidak bingung mengenai perintah yang diucapkan oleh si user. Maka Wikipedia dihilangkan. Berikutnya ada variabel result. Result ini Wikipedia. Ini summary. Kemudian layanan dan sentences. Nah, ini layanan dan sentences ini merupakan parameter dari si function summary ini. Nah, function summary ini itu ada di uh, library Wikipedia ini. Makanya tadi kita perlu mengimport Wikipedia terlebih dahulu agar dapat menggunakan function ini. Layanan ini akan dipasing sebagai parameter di sini. Sentence-nya ini di set 2. Ini sesuai kebutuhan saja. Kemudian ini destination ID, sebenarnya ini tidak perlu. Hal ini dikarenakan kemarin saya ada untuk pengembangan program ini belum saya hapus, sebenarnya ini juga tidak perlu. Barulah kemudian ngomong result. Nah, kita kirimkan result ini sebagai sebagai passing parameter ke ngomong. Nah, result ini hasil dari feedback dari Wikipedia dalam bentuk tulisan akan kita passingkan ke function ngomong parameternya. Kemudian ngomong ini akan menjadikan teks tadi dari Wikipedia ini menjadi suara, maka kemudian akan ditampilkan atau akan keluar dalam speaker dalam bentuk suara. Maka berikutnya baru kita jalankan fungsi run Michelle ini sehingga ini dapat berjalan. Nah, baiklah, kita coba saja langsung untuk menjalankan program ini. Hapus dulu. Coba jalankan. Soekarno berdasarkan Wikipedia. Oh ya, bentar. Jakarta, Indonesian Pronunciation. Ini hasilnya tadi. Listen. Soekarno berdasarkan Wikipedia. Soekarno berdasarkan Wikipedia. Jakarta, Indonesian Pronunciation. Jakarta. Nah, ini bentar saya share juga untuk media playernya. Nah, ini.
Coba jalankan lagi. Indonesia berdasarkan Wikipedia. Bentar, lagi ini sepertinya ada error. Indonesian. Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia berdasarkan Wikipedia. Indonesia berdasarkan Wikipedia. Indonesian. Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia is the official and national language of Indonesia. It is a standardized variety of Malay, an Austronesian language that has been used as a lingua franca in the multilingual Indonesian archipelago for centuries. Nah, Indonesia. maka nanti media player dia akan menampilkan hasilnya dalam bentuk suara. Nah, di sini kan tidak tampil hasilnya. Kita juga dapat coba kita print resultnya. Nah, kita juga dapat melihat ini dalam bentuk teks ya. Print result. Ya, coba results. Indonesia berdasarkan Wikipedia. Ini sepertinya laptop saya sedang error. Ini bukan error dari program, tapi ini ini jalankan ya. Indonesia. Ini sorry, karena ini tadi, maaf. Coba kita lagi ulang. Indonesia berdasarkan Wikipedia. Indonesia berdasarkan Wikipedia. Indonesian. Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia is the official and national language of Indonesia. It is a standardized variety of Malay, an Austronesian language that has been used as a lingua franca in the multilingual Indonesian archipelago for centuries. Nah, ini maka ini akan ya seperti yang sudah didengar tadi, ini akan ini teksnya dari Wikipedia, kemudian kita menjalankan nanti dikirim ke function ngomong ini, maka nanti akan dijadikan sebagai suara. Nah, itu yang kita dengar barusan. Nah, error tadi, kenapa tadi sering error? Ternyata file ngomong dan MP3 ini saya buka di sini, sehingga terjadi bentrok, makanya error. Barusan sudah saya close yang ketika buka ini tadi, ini tidak ada error lagi. Itu ya. Mungkin demikian saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Dan mungkin ada banyak-banyak kendala ya untuk dapat membuat program ini. Saya juga mencari beberapa referensi di YouTube. Kemudian juga saya gabung-gabungkan karena di YouTube ini mungkin orangnya tidak mau melihatkan programnya secara utuh, jadi kita perlu untuk mengembangkan atau menggunakan ide kita sendiri untuk membangun program ini. Seperti juga dilihat di sini saya juga menggunakan beberapa referensi, ini sudah saya coba-cobakan program lain sehingga hasilnya di program ini. Dan mungkin sekian saja. Saya mohon kritik dan sarannya untuk memperbaiki penulisan program ini lagi ke depannya. Demikian saja, perbanyak maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.